Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Aulia Putri dengan NIM J1A11889, kelas R001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rahayu Susano STP MSI, selaku dosen pengampu pengembangan produk. Nah, baiklah, di sini laporan akhir saya yang berjudul pembuatan sirkuit combrang atau etlingera elator dengan penambahan jahe atau gingerbread officinate. Latar belakang. Honji atau kecombrang atau etlingera elator merupakan salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang telah lama dikenal dan dimanfaatkan sebagai pemberi cita rasa pada masakan dan obat-obatan, terutama berkhasiat sebagai obat luka, penghilang bau badan, dan mulut. Kecombrang adalah tanaman liar yang sangat bermanfaat tapi belum dikenal secara umum oleh masyarakat. Oleh Hidayat dan Hutapea 1991. Jahe dikenal sebagai rempah penambah rasa pedas yang selain digunakan untuk bumbu masakan, biasanya diseduh dengan air panas dan diminum pada waktu cuaca dingin untuk menghangatkan badan dan membantu pencernaan. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui rasa pada sirkuit combrang setelah penambahan jahe. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan sirkuit combrang pada substitusi kekentalan, rasa, aroma, dan warna. Yang ketiga, untuk mengetahui aroma pada sirkuit combrang. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana rasa sirkuit combrang pada penambahan jahe. Yang kedua, bagaimana perbedaan sirkuit combrang dengan substitusi jahe 100 gram, 150 gram, dan 200 gram terhadap aspek kekentalan, rasa, aroma, dan warna. Yang ketiga, bagaimana aroma yang dihasilkan sirkuit combrang dengan penambahan jahe. Hipotesisnya adanya pengaruh penambahan jahe pada pembuatan sirkuit combrang. Manfaat penelitian yang pertama itu untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah. Yang kedua, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pembuatan sirkuit combrang. Yang ketiga, dapat membuat minuman herbal yang manfaatnya belum banyak diketahui orang. Ini ada analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan, yaitu bahan produk yang terjamin kebersihan dan kehigienisannya. Yang kedua, rasanya enak. Yang ketiga, harga yang ekonomis dan terjangkau. Yang keempat, produk herbal yang menyehatkan karena menggunakan bahan alami. Yang kelima, sirkuit combrang dengan inovasi baru. Yang kedua itu weakness atau kelemahan, yaitu tahan lama. Yang kedua, produknya mudah ditiru. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu tampilan yang menarik dan rasa yang seperti wedang membuat konsumen ingin mencobanya. Yang kedua, proses jual beli mudah dan terjamin. Yang ketiga, banyak diminati oleh banyak kalangan. Yang keempat, threats atau ancaman. Yang pertama, produk kemungkinan akan ditiru oleh penjual lain. Yang kedua, munculnya produk pesaing yang lebih inovatif. Yang ketiga, adanya pesaing yang menjadi produk dengan harga yang lebih murah. Berikut metodologi penelitian yaitu bahan dan alat. Bahannya itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah gula pasir setengah kilo, bunga kecombrang setengah kilo, jahe 100 gram, 150 gram, dan 200 gram, dan air 700 ml. Alatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, pisau, baskom, gelas, telenan, kompor, wajan, saringan, dan timbangan. Rancangan percobaan. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 kali perlakuan dengan satu faktor, yaitu membandingkan antara kecombrang dengan jahe. Perlakuan pertama itu setengah
kilo kecombrang banding jahe 100 gram. Setengah kilo perlakuan kedua, setengah kilo kecombrang banding dengan jahe 150 gram. Perlakuan ketiga, setengah kilo kecombrang dengan banding jahe 200 gram. Berikut prosedur kerjanya, yaitu pilih kecombrang yang sudah tua dan matang, bersihkan dan potong-potong, lalu timbang. Kemudian campur dengan air dan blender sampai setengah halus, sudah itu diperas, ditapis dengan tapisan halus atau kain. Takar airnya dan tambahkan gula pasir. Masak sampai mendidih dan matang dengan api sedang, kemudian angkat dan saring, lalu masukkan jahe yang telah bersih dan dipotong-potong ke dalam sirup kecombrang. Berikut parameter yang diamati. Uji organoleptik sirup kecombrang dengan penamaan jahe dengan perbedaan konsentrasi, yaitu ada sampel itu ada perlakuan kontrol, perlakuan 1 itu 100 gram, perlakuan 2 itu 50 gram, dan perlakuan 3 itu 200 gram. Pada perlakuan kontrol ini warnanya bening, aromanya beraroma kecombrang, rasanya pahit dan asam, teksturnya encer. Perlakuan pertama itu 100 gram, warnanya sedikit pucat, aromanya sedikit tercium aroma jahe, rasanya manis dan segar, teksturnya cair. Perlakuan kedua itu 150 gram, warnanya itu pucat, aromanya bau khas jahe, rasanya manis dan pedas segar, teksturnya cair. Perlakuan ketiga 200 gram, warnanya keruh atau tidak bening, aromanya bau aroma khas wedang seperti jahe, rasanya manis pedas seperti wedang jahe, teksturnya cair. Pada uji organoleptik pembuat sirup kecombrang dengan penamaan jahe dengan perbedaan konsentrasi pada sampel P, warna yang dihasilkan yaitu bening sedikit pucat, laut aroma yang dihasilkan murni kecombrang asli bunga, sangat menyengat. Rasa yang dihasilkan yaitu pahit dan asam karena tidak ada penamaan bahan tambahan selain kecombrang murni. Tekstur yang dihasilkan encer atau cair seperti air pada umumnya. Pada sampel perlakuan 100 gram, warna yang dihasilkan sedikit pucat dan tidak berwarna. Aroma yang dihasilkan sedikit tercium aroma jahe karena ada penambahan jahe. Rasa yang dihasilkan manis dan segar. Setelah ditambahkan jahe, tekstur yang dihasilkan cair. Pada sampel perlakuan 2, 150 gram, warna yang dihasilkan pucat tidak berwarna, aroma yang dihasilkan pas bau jahe, rasa yang dihasilkan manis dan pedas segar, seperti wedang, dan tekstur yang dihasilkan cair. Pada sampel perlakuan 3, 200 gram, warna yang dihasilkan keruh atau tidak bening, aroma yang dihasilkan bau aroma wedang jahe pada umumnya, rasa yang dihasilkan yaitu manis dan sedikit pedas pada tenggorokan seperti wedang jahe, hangat di tubuh, tekstur yang dihasilkan yaitu cair. Hasil dan pembahasan. Uji hedonik kesukaan panelis terhadap sirup kecombrang itu ada sampel P, perlakuan kontrol, perlakuan 100 gram, perlakuan 2, 150 gram, perlakuan 3, 200 gram. Di sini ada warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan. Keterangannya yang pertama itu sangat suka, yang kedua suka, yang ketiga agak suka, yang keempat tidak suka, dan yang kelima sangat tidak suka. Pada tabel uji hedonik kesukaan panelis terhadap sirup kecombrang, yaitu dengan 3 panelis, yang dikasih sampel hanya ada beberapa yang menyukai sirup kecombrang, dan ada juga yang tidak suka dikarenakan aroma dan rasa yang kurang sedap, pedas-pedas segar di tubuh. Pada sampel P atau perlakuan kontrol yang menyukai warna ada 3,3, aroma 4,3, rasa 4,6, tekstur 2, dan keseluruhan 3,55. Pada sampel perlakuan 1, 100 gram yang menyukai warna 2,3, aroma 1,6, rasa 2, tekstur 2,6, dan keseluruhan 2,125. Pada sampel perlakuan 2, 150 gram yang menyukai warna 2, aroma 2,3, rasa 2,3, tekstur 3, dan keseluruhan 2,4. Pada sampel perlakuan 3, 200 gram yang menyukai warna 2,3, aroma 2, rasa 2,6, tekstur 3, dan keseluruhan 2,475. Yaitu panelis yang ketiga dibagi 3. Berikut analisis ekonomi. Pembelian bahan dasar. Nah,
Ada bahan kecombrang, ada jahe, dan gula pasir. Kecombrang satunya setengah kilo, harganya 20.000, jumlah 20.000. Jahe satunya 450 gram, harganya 30.000. Gula pasir setengah kilo, harganya 6.000, jadi total 56. Biaya peralatan yaitu bahannya itu saringan, harganya 7.000. Berikut total biaya keseluruhan. Jenisnya pembelian bahan dasar itu 56, biaya peralatan 7.000, biaya transportasi bahan 10.000. Jadi jumlah biaya keseluruhan atau pengeluaran itu 73.000. Berikut rincian keuntungan harga jual. Yang pertama itu hasil produksi. Diperkirakan satu botol sirup kecombrang adalah 20.000. Yang kedua harga jualnya itu 22.000. Diperkirakan satu hari menjual 10 botol sirup kecombrang, maka dalam satu hari mendapatkan keuntungan 10 botol dikali 22.000 sama dengan 220.000 rupiah. Jumlah modalnya yaitu 73.000 rupiah. Keuntungan per hari. Dalam satu hari bisa menjual 10 botol sirup kecombrang dengan keuntungan 220.000 dikurang 73.000, yaitu hasilnya 147.000 rupiah. Keuntungan per minggunya 147 dikali 7 hari, yaitu mendapatkan 1.029.000. Keuntungan per bulannya itu 147 dikali 30 hari, mendapatkan 4.410.000 rupiah. Keuntungan per tahunnya 147 dikali 365 hari, yaitu mendapatkan 53.655.000 rupiah. Berikut kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu pada sirup kecombrang yang telah dimasak memiliki tekstur cair dikarenakan air murni dan perasan bumbu kecombrang dimasak lalu ditambahkan gula pasir sebagai pemanis, dan setelah mendidih air disaring, lalu masukkan potongan-potongan jahe yang telah dicuci bersih sebagai penambah aroma pada air atau sirup kecombrang tersebut, di mana bau khas kecombrang tidaklah enak, sangat menyengat sekali, dan setelah penambahan jahe, aroma tersebut berubah menjadi aroma seperti wedang jahe yang ketika diminum membuat tenggorokan dan tubuh kita hangat. Sarannya yaitu sebaiknya ada penambahan aroma rasa pada sirup kecombrang seperti kayu manis, kayu secang, terong Belanda, risa stroberi jika ingin aroma kecombrang tersebut hilang atau tidak menyengat lagi pada minuman dan sirup Anda. Berikut, baiklah hasil presentasi laporan akhir saya atau seminar hasil saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.